Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, bab ma ja'a fil ilmi, bab riwayat yang datang tentang ilmu. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab yang berkaitan dengan ilmu, dikarenakan pada bab yang setelah-setelahnya ini nanti Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan adaul ilm wa tahammul, yang berkaitan dengan metode dalam menyampaikan ilmu dan yang berkaitan dengan tahammul, cara mengambil ilmu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ayat wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Kata Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menyebutkan bab ma ja'a fil ilmi, beliau membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan untuk keilmu. Sebagaimana yang ma'ruf di kalangan kita semua, itlaqu lafzil ilm, pengitlakan lafaz ilmu ketika disebutkan dalam nususul wahyain, dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, maka yang dimaksud adalah ilmu asy-syar'i, ya, ilmu syar'i. Ketika ada dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan pujian tentang ilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ketika menyebutkan balasan-balasan, anjuran-anjuran untuk berilmu, itu semua yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Sehingga yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari di sini adalah ilmu syar'i. Dengan dalil beliau membawakan ayat dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Qul, katakan ya Muhammad, wa qul Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, zidni ilman. Tambahkan untukku ilmu. Dikatakan oleh para ulama, ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah perkara yang paling mulia. Kenapa dikatakan ilmu adalah perkara yang paling mulia? Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan selain dari perkara tersebut. Namun di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk meminta tambahan ilmu, itu menunjukkan ilmu adalah perkara yang paling mulia dari segala sesuatu. Bahkan shadaqa Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man laysa fi. Cukuplah ilmu tersebut dikatakan mulia tatkala setiap orang mengklaim dia punya ilmu dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu. Wa kafa bil jahli zamman ayyatabarra'a minhu man wa fihi. Cukuplah kebodohan tersebut dikatakan sesuatu yang tercela tatkala setiap orang yang bodoh dia berlepas diri dari kebodohan tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan pada bab yang berikutnya,
Bab al-qira'atu wal ardu 'ala al-muhaddits. Ya. Bab al-qira'ah. Al-qira'ah, qira'ah itu membaca. Seorang talib, seorang tilmiz membacakan riwayat di depan muhaddits tersebut, di depan syekh. Atau al-ardu, al-qira'ah, memaparkan riwayatnya. Benar enggak riwayatnya nih? Benar enggak bukunya tadi? Ini dilakukan di zaman dahulu. Mereka mengenalnya dengan istilah ardul qiraah, atau mereka mengenalnya dengan istilah al-qiraah ala syekh, membaca riwayat kepada syekh tersebut. Metode seperti ini dalam bab tahdits, dalam bab pengambilan hadis, masyhur, dikenal pada metodenya Imam Malik, metodenya Ahlul Madinah. Mereka bacakan hadis, misalkan Muwatta dibacakan kepada Imam Malik, Imam Malik mengiyakan mana yang benar, lalu Imam Malik memberikan ijazah kepada orang yang membaca tersebut. Nah, metode-metode seperti ini kadang dilakukan juga oleh sebagian masyayikh kita. Ya. Dalam rangka mimbab akhdzus sanad, ingin ngambil sanad. Kadang datang sebagian masyayikh kita dari negeri Yaman ke Saudi Arabia, bertemu dengan seorang musnid, ya, yang memiliki sanad, misalkan Sahih Bukhari, dia bacakan. Ya. Syekh menyimak, mendengarkan. Dah kelar bacaannya, dikeluarkan ijazah sanad pada periwayatan pada murid tersebut. Dan itu ma'mul, metode yang seperti ini. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Bukhari, apa hukumnya? Ya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari memaksudkan pada bab ini tujuannya untuk menjelaskan dua jenis dari jenis tahammul al-hadis. Ada dua jenis bentuk tahammul, bentuk cara pengambilan hadis. Bagi yang belajar mustalah, ya, fahami baik-baik. Bagi yang belum belajar mustalah, jangan dibuang, tempel dulu di kepala. Ya. Atau bagi yang ingin belajar, diingat baik-baik. Dalam bab ilmu hadis ada bab at-tahammul wa babul ada. Bab tahammul, apa tahammul? Bab mengambil periwayatan. Bagaimana cara dia mengambil periwayatan tersebut supaya riwayatnya diterima. Dan ada pembahasan adabul ada atau adabut tahdits. Bagaimana ketentuan-ketentuan dia dalam menyampaikan hadis. Ya. Cara dan kaifiahnya. Sekarang kita baca. Ya, jelas ya? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari babul qira'ah wal ard. Bab baca dan ard. Ya, ard, baca itu jelas. Ya. Seseorang membaca hadis di depan syekh tersebut mendengarkan. Ya. Misalkan Imam Malik, atau contoh misalkan anak punya buku. Ini buku anak. Riwayat hadis. Ya. Kemudian antum ingin mengambil riwayat dari anak. Antum beli buku ini tadi. Antum bacakan depan anak. Nah, ketika antum bacakan, anak dengarkan baik-baik. Ya. Mana yang benar, anak benarkan. Mana yang salah, anak perbaiki. Jelas? Nah, itu namanya al-qira'ah al-syekh. Ya. Itu namanya al-qira'ah ala syekh, ya. Adapun al-ard wal ard, ardul qira'ah itu lebih umum. Bisa jadi seorang thalib tadi membaca langsung depan gurunya, atau orang lain yang membaca tapi thalib tadi mendengarkan.
Itu namanya al-arab. Difahami? Abu Mama udah belajar mustalah sama Ustaz Abu Jadir? Ya. Nah, itu udah belajar mustalah? Hah? Tengah sama anak tuh lah. Nah, itu namanya al-arab. Ya, al-arab beda al-qira'ah. Al-qira'ah lebih khusus. Kalau al-qira'ah dia sendiri yang membaca kepada gurunya tadi. Adapun al-arab, ya, al-arab bisa jadi dia sendiri yang membacanya atau orang lain yang membaca di depan syekh sedangkan dia mendengar. Difahami? Ya. Sekarang kita baca. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa al-Hasan wa Sufyan wa Malik al-qira'ata jaizatan. Al-Hasan Al-Basri ro'a di situ maksudnya berpendapat, berpandangan. Al-Hasan di sini maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Ya. Wa Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan itu ada dua. Satu Sufyan Ats-Tsauri, satunya Sufyan bin Man. Hah? Sufyan bin Uyainah. Wa Malik. Malik bin Man, anak-anak takhasus. Anak-anak tahfidz, Malik bin Man. Imam Malik siapa bapaknya? Malik bin Anas. Kunyanya siapa? Dika Aceh. Siapa kunyanya Imam Malik? Abu Umamah. Siapa kunyanya? Abu Abdullah. Pertanyaannya, apa buku yang terkenal dari karyanya Imam Malik rahimahullah ta'ala? Abu Zaki. Muwatta Imam Malik. Sebenarnya bukan antum yang ditanya, Yasir lah yang ditanya. Nah, tidak tahu dia buku bapaknya tunggal gede lebak itu. Ada kisah ya, kawan. Nas'alullah salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan keturunan kita orang-orang yang bisa mewarisi ilmu. Disebutkan oleh Syekh Muqbil, ada seorang alim, dia punya banyak buku. Qadar lama syafa'al, anaknya bukan orang yang berkhidmat dengan ilmu. Ini perkara yang menyedihkan. Ya. Sehingga buku-buku bapaknya tadi dilowakkan sama dia, dijual-jual. Ketika ditanyakan sama dia, apa saja buku bapakmu yang tersisa? Semuanya dijual-jual sama dia. Karena dia bukan orang yang cinta dengan ilmu. Warisannya kitab. Kitab dijual lowak di pasar 16 kali istilah kita di Indonesia zaman dulu di pasar. Ya zaman dulu laku, minat baca mereka tinggi. Ya. Sehingga satu buku yang belum terjual. Orang-orang pun bertanya, hal baqiya syai'un min tarikati abik? Apakah ada yang tersisa dari peninggalan buku bapakmu? Dia bilang, ada. Apa bukunya? Dia bilang, Al-Fanus Al-Mukhayyat. Al-Fanus Al-Mukhayyat. Tidak ada kitab Al-Fanus Al-Mukhayyat itu. Ya, tidak ada Fanus Al-Mukhayyat. Fanus itu lampu teplok. Mukhayyat itu yang dijahit. Saking dia tidak bisa baca tadi, dibacanya apa? Al-Fanus Al-Mukhayyat. Zaman dulu kan kadang tidak ada titik ya, dibacanya Al-Fanus Al-Mukhayyat. Kira-kira kitab apa ini tadi? Kitab apa?
Siapa mau ditanya nih? Wah ini tahun depan ini habis ini kayaknya. Anak-anak baru semua ini ngulang nawal anak ngajar kayaknya. Qamus al-Muhita. Ya. Qamus al-Muhita. Al-Hasan al-Basri wa Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas. Mereka berpandangan al-qira'ah jaizatan. Qira'ah itu boleh-boleh saja. Maksudnya apa? Qira'ah ala syekh. Qira'ah ala syekh. Kemudian, wahtajja ba'dhum fil qira'ah 'ala al-'alim bi hadits Imam Ibn Tha'labah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu amaraka an tusalliya shalawat qala na'am. Sebagian mereka itu sebagian para ulama berhujjah, maksudnya berdalil. Ba'duhum maksud di sini adalah sebagian para ulama. Siapa mereka? Al-Humaidi, yaitu Abdullah bin Zubair, gurunya Imam Bukhari. Beliau berhujjah tentang bolehnya qiraah kepada seorang syekh dalam bab at-tahammul dengan hadis Imam Ibn Tha'labah. Imam bin Tha'labah. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an tusalliya shalawat? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk salat 5 waktu? Qala na'am. Kata Rasul, iya. Ya. فهذه قراءة على الشيخ فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإمام قومه بذلك فأجازوه. Ini digolongkan qiraah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam bin Tha'labah mengabarkan kepada kaumnya tentang hal tersebut, fa'ajazuhu, mereka pun menerimanya. Ajazuhu ay qabiluhu minhu. Itu maknanya. Bukan maksud ajazuhu maksudnya ijazah fi babil mustalah, bukan. Ya, maksud ajazuhu ay qabiluhu. Kisahnya panjang ya ikhwan, kisahnya panjang. Adapun syahid di sini, Imam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an tusalliya salawat? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk sholat tersebut? Berarti kan Imam yang bertanya, Imam yang membacakan. Kata Nabi SAW, na'am, iya. Ya. Kalau bahasa simpelnya, Imam itu dapat khobar tentang sholat. Imam ingin bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk sholat 5 waktu? Kata Rasul, na'am, iya. Bukan Rasul yang pertama kali ngasih tahu Imam, tapi Imam yang bertanya kepada Rasul. Dan dibenarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam pulang ke kaumnya, dia mengatakan innallaha qad ba'atsa rasulan wa anzala alaihi kitaban wa qad ji'tukum min indihi bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Ya. Disebutkan dalam hadis, dia mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul dan menurunkan kepadanya suatu kitab. Aku datang kepada kalian wahai kaumku berasal dari rasul tersebut dengan apa yang
Dia telah memerintahkan kalian dengannya dan melarang kalian dari perkara tersebut. Kata Imam Wallahi ma amsa min dzalikal yaum wa fi hadrihi rajulun wa lam ra'atun illa musliman. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun pada hari tersebut ya, yang hadir pada saat itu, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan, melainkan dia langsung masuk dalam Islam. Ya. Kemudian, wahtaja Malikun bis-saq yuqra 'alal qaum. Al-Imam Malik rahimahullah taala berhujjah ya, bis-saq. Saq ay al-kitab, maksudnya kitab. Ya. Saq itu artinya kitab. Itu bahasa Persia yang di Farisi Mu'arrab. Ya. Jamaknya sukuk. Artinya kitab. Al-Imam Malik berhujjah dengan kitab yang dibacakan kepada suatu kaum. Bis-saq yuqra'u 'alal qaum fayaqulun, lalu kaum tersebut mengatakan asyhadana fulan telah bersaksi kepada kami. Wa yuqra'u dzalika qira'atan 'alaihim, lalu dibacakan hal tersebut kepada mereka. Wa yuqra'u 'alal muqri fayaqulul qari, dibacakan kepada ahli qiraah. Lalu qari yang membacakan tadi mengatakan aqra'ani fulan, si fulan membacakan kepadaku. Itu yang diamalkan di kalangan mereka. Terkadang ini juga ikhwan dipraktekkan pada halul qiraah. Ya, halul qiraah. Kalau kita perhatikan, kebanyakan rata-rata orang pengambilan sanad ahli qiraah, pengambilan sanad qiraah, itu bukan guru yang membacakan. Ya benar? Ya kan? Bukan guru yang membacakan, tapi murid yang membaca ke guru. Didengarkan sama gurunya. Ini makhrajnya ini yang benar nih. Terus, tidak ada guru itu ngajarkan satu per huruf. Sedikit sekali yang seperti itu. Itu namanya ngajarnya dari nol, butuh puluhan tahun. Ya. Ada orang kadang dia udah belajar di pondok pesantren di Indonesia, berangkat dia ke Mesir, berangkat dia ke Yaman, ke Saudi Arabia, kemudian dia setorkan bacaan dia tadi. Mana yang salah dibenarkan sama syekh, terus diperbaiki. Sampai selesai 30 juz qiraahnya tadi, kemudian dikasih ijazah. Itu namanya apa? Qiraah ala syekh. Nah, metode yang seperti ini, kalau dalam bentuk sanad, yang afdol menurut sebagian para ulama, walaupun kalau kita ngambil pendapat yang disebutkan Imam Bukhari sama saja, mau dia bilang haddatsana tidak masalah. Mau dibilang haddatsana tidak masalah. Itu menurut versinya Imam Bukhari. Mau dia bilang haddatsana, akhbarona, itu tidak masalah. Nah, tapi sebagian para ulama mereka mengatakan apa? Kemarin di takyid. Jadi kalau antum seandainya antum ngambil qiraah, sanadnya qiraah, dan antum yang membacakan ke syekh sebanyak 30 juz tadi, menurut sebagian para ulama, Anda ulangi lagi ya, menurut sebagian para ulama, antum jangan dengan menggunakan haddatsana asy-syekh al-muqri siapa? Mus'ab. Jangan. Tapi dengan bahasa apa? Haddatsana asy-syekh al-muqri Mus'ab qira'atan alaihi, atau akhbarana syekh al-muqri qira'atan alaihi. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Adapun pendapatnya Imam Bukhari, mau dia bilang haddatsana akhbarana ada masalah. Ya. Difahami? Nah, di sini juga penting. Ya, jangan antum asal haddatsana. Yang penting Ustaz dapat stempel, dapat sertifikat. Ya. Enggak seperti itu juga. Antum harus tahu apa maksud sertifikat antum di haddatsana akhbarana qara'tu ala fulan. Nah, itu tadi poin penting juga. Itu namanya sighatu tahammul. Ya. Makanya kalau bab sanad bersanad ini tadi, antum tidak cukup asal ngambil ilmu sanad, antum harus paham dulu ilmu mustalah hadis. Bagaimana namanya? Kaifiyatul tahammul wa kaifiyatul ada. Ya. Jangan sampai antum punya sanad
misalkan sanad qiraah, antum sanadnya antum sendiri tidak paham. Apa maksud? Ya, qara'tu ala fulan. Ya. Walau ala mana juga tidak perhatian sanad-sanad yang antum qiraah itu gimana isinya. Ya. Jadi antum harus tahu ketika antum punya sanad itu, mulai dari atas ke bawah itu antum paham. Oh, berarti guru anak ini dulu. Nah, lihat bacanya. Kan ada jelas. Qira'atan alai, qara'tu ala fulan, qara'tu ala fulan. Kalau dia memang metodenya dengan metode muhaddis, hadis zaman dulu, pasti ada perbedaan. Ya, dia akan ngerti ada perbedaan lafaz. Kemudian lanjut ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Imam Bukhari, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam bitakhfifil lam. Lamnya ditakhfif. Jangan antum baca Muhammad bin Salam, tapi bacanya Muhammad ibnu Salam. Yang sahih bacanya ditakhfif. Jangan Muhammad bin Salam, tapi Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi. Nisbatnya Al-Bikandi. Syekhul Bukhari, guru dari Imam Al-Bukhari. Muhammad ibnu Salam mengatakan, haddatsana Muhammad ibnu Hasan Al-Wasiti. Haddatsana Muhammad ibnu Hasan Al-Wasiti. Muhammad ibnu Hasan ibnu Imran Al-Muzani Al-Wasiti. Muhammad ibnu Hasan ibnu Imran Al-Muzani Al-Wasiti. Asalnya orang Syam. Ya. Dia asalnya dari orang Syam. An Auf, dari Auf. Auf di situ huwa Auf ibnu Abi Jamilah. Auf ibnu Abi Jamilah siqatun. Beliau siqah. Rumiya bil qadari wa tasyayyu'. Namun beliau siqah ya ikhwan, siqah. Namun beliau tertuduh punya pemikiran qadari dengan pemikiran tasyayyu'. Ya. Beliau siqah, ya. Tapi rumiya bil qadari wa tasyayyu'. Biasanya ikhwan, kalau di kalangan salaf ketika disebutkan rumiyah bitasyayyu', ya, dilihat apakah tasyayyu' di situ tasyayyu' yang parah atau tasyayyu' yang khafif, pemahaman Syiah yang ringan. Kadang mereka menyebutkan fulan rumiyah bitasyayyu', fulan tertuduh punya pemahaman Syiah, tapi yang dimaksudkan bukan pemahaman yang parah, cuma sekedar pada dia ada sedikit tafdil antara Utsman dan Ali. Tadi dia lebih mendahulukan Ali. Anil Hasan, dari Al Hasan. Al Hasan di situ Al Basri. Qala Al Hasan Al Basri mengatakan, la ba'sa bil qira'ah 'alal 'alim. Enggak masalah. Ya. Qira'ah 'alal 'alim. Enggak masalah qira'ah. Membacakan riwayat kepada seorang alim. Itu diperbolehkan. Itu kata Al Hasan Al Basri. Wa khabarana Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Wa haddatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari.
Qala haddatsana Muhammad, qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa. Ubaidullah ibnu Musa Al-Absi an Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri. Qala idza quri'a 'ala al-muhaddits fala ba'sa ay yaqula haddatsani. Kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila dibacakan riwayat kepada seorang muhaddits, maka tidak mengapa dia mengatakan haddatsani. Faham antum maksudnya gini? Gini. Antum Syu'bah membacakan suatu riwayat depan ana. Didengar sama Darli, Mus'ab. Dia dengar. Si Mus'ab mengatakan, haddatsani Ustadz Abdurrahman. Antum misalkan antum bacakan apalah misalkan sama ana. Antum bacakan gini. Ustadz, bolehkah kita makan belalang? Misalkan ada riwayat, "Wahillat lana maitatani wa damani, wa amma al-maitatani fal jarad wal hut." Dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang. Antum yang bacakan riwayat tadi dari Abdullah bin Umar. Darli dengar, terus dia bilang, haddatsani Syekh Abdurrahman. Padahal yang bacakan Syu'bah. Antum cuma dengar. Bolehkah antum meriwayatkan dengan haddatsani? Nah, katanya Sufyan Ats-Tsauri, fala ba'sa, tidak masalah. Ya, itu namanya al-arad. Difahami? Apa beda al-arad kalau qiraah? Faham antum qiraah sama arad? Ardul qiraah sama al-qiraah jelas? Faham Abu An? Faham? Abu Zainu faham? Dah paham? Sudah. Kalau di sini baru terasa untuk mondok. Ya. Tantangan besar di sini. Ini bingung mana? Tapi gimana ikhwan kalau kita tidak naik pelajaran, mentok kita. Ya. Kalau cuman kita pelajaran ngulang, rendah terus tidak naik kita. Ilmu kita tidak leluasa. Jadi harus maju terus. Ya. Faham tuh? Nyambung. Beda al-ard sama al-qiraah. Kalau al-qiraah, antum sendiri yang bacakan riwayat tadi. Ya. Misalkan antum bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah, antum bacakan. Ustadz, ana ingin setoran Al-Fatihah. Kemudian ana benarkan. Mana yang salah, ana perbaiki gini-gini. Ana kasih ijazah, bagus bacaan antum. Itu namanya al-qiraah. Qiraah ala syekh. Kalau al-ard, Syu'bah yang baca. Ana memperbaiki Syu'bah. Kemudian antum dengar. Dan antum ketika menyampaikan, antum mengatakan haddatsani Ustadz Abdurrahman. Dalam keadaan sebenarnya yang baca tadi Syu'bah. Difahami? Nyambung antum? Ya. Nah. Qal Imam Bukhari mengatakan wasami'tu Abu Asim. Namanya adalah Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Abu Asim ini dikenal dengan nama Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil Al-Basri, thiqatun sabtun. Namanya adalah Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Abu Asim An-Nabil, thiqatun sabtun. Abu Asim An-Nabil, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad,
Beliau punya cucu, imam besar, imamun fi sunnah, qawi fil manhaj, walau kitab. Pertanyaan, kita ajukan kepada Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis. Siapa cucunya Abu Asim An-Nabil ini tadi? Imam besar. Punya karya tulis yang masyhur, ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Berapa umur antum? 18. Anda dulu beli buku itu, umur Ana 20 tahun. Ya. Sehingga Ana umur Ana 20 tahun. Mahal belinya 180 apa 160 apa 170. Dalam keadaan dulu ekonomi masih susah. Belilah buku itu. Lihatnya mantap sekali. Kalau nggak salah ada di rumah. Yang bisa jawab Ana kasih hadiah. Malam inilah. Jangan gunakan media HP dan yang lainnya. Nurid minkum al-jawab minar ra'si la minal qurras. Kata Syekh Usama Ibnu Su'ud Al-Amri, nurid minkum al-jawab minar ras la minal qurras. Aku ingin jawaban dari kepala, bukan dari kertas. Ya. Wa nuridu minkum al-jawab minar ra'si la minal jawwal. Wala internet. Cucu Abu Asim An-Nabil, dia punya cucu. Sering buku itu anak sebut-sebut di dares. Dia punya cucu imam besar. Imamun fis sunnah, itu manhajnya jangan diragukan lagi. Abu Umama. Baki bin Makhlad? Bukan. Bukan. Abu Asim An-Nabil. Punya cucu. Siapa cucunya Abu Asim An-Nabil? Yang bisa jawab malam ini cash hadiahnya 50.000. Serius sana. Abu Asim An-Nabil punya cucu yang imam, punya karya tulis. Tahu? Mau siapa yang mau dijawab ditanya nih? Tahu? Nggak tahu? Randy. Antum nggak jumpai belajar tempat lain, kitabnya lagi tanya, bayangkan nah. Yang bisa jawab 50.000. Abu Zaki. Tahu? Siapa depan antum? Arvin Belum tahu. Bu Zainul. Tahu? Belum? Ini Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, dia punya cucu. Cucunya itu seorang imam besar, memiliki karya tulis dalam bab akidah, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, prinsip Ahlussunnati wal Jamaah, dalam bab takdir, sikap terhadap penguasa, dan yang lainnya. Ayo, Abu Asim ini punya cucu. Siapalah cucunya tersebut? Siapa? Ibnu Taimiyah. Tidak masalah jawaban, kurang tepat. Minum dulu kalau jahit. Bismillah. Tahu? Pengen tahu jawabannya?
Di bukan. Beliau punya cucu yang dikenal dengan orang menyebutnya Ibnu Abi Asim. Nama dia adalah Ahmad Ibnu Amr Ibnu Dhahak Ibnu Makhlad. Cucu Abu Asim ini tadi. Ahmad Ibnu Amr Ibnu Dhahak Ibnu Makhlad. Dia dikenal dengan panggilan Ibnu Abi Asim. Buku yang dia tulis Kitabus Sunnah, dikenal dengan Kitabus Sunnah Libni Abi Asim. Kitab ini ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan judul Zilalul Jannah fi takhrij Kitabis Sunnah. Jelas? Gitu ya, ikhwan. Ini kalau baru di sini antum baru belajar. Ya. Sering-sering ke maktabah ya. Baca terus. Kata orang Indonesia, rajin baca pangkal pandai. Rajin tidur pangkal bodoh itu. Banyak-banyak baca. Ada maktabah itu buku. Paham? Anak-anak Pekanbaru? Ya. Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim. Itu tadi ya ikhwan. Dari mana dapat faedah ini? Sebenarnya anak dapat itu bukan dari berguru. Bukan juga dapat dari ustadz. Bukan juga dapat dari syekh. Dapat. Anak lihat buku apa? Ibnu Abi Asim itu tadi. Pas anak baca, anak lihat, oh kakeknya adalah Dhahak bin Makhlad ini tadi. Abu Asim ini, oh belum azan kita ya? Oh azanlah dulu. Coba azanlah dulu, kita belum azan. Ya, lupa nah, bengkra. Gara-gara pertanyaan tadi. Azan. Lanjutkan. Lanjut ya, dikit lagi. Sami'tu Abu Asim yaqul an Malik bin Sufyan an Malik wa Sufyan. Aku mendengar Abu Asim. Siapa nama Abu Asim tadi? Ad-Dhahak Ibnu Makhlad. Yaqul, dia mengatakan an Asim wa Sufyan. Dari Malik an Malik wa Sufyan, dari Malik dan Sufyan. Malik bin man? Malik bin Anas. Malik bin Anas al-Asbuhi, Yaman. Beliau dilaqabi Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ya, asalnya Yaman, beliau kemudian hijrah ke kota Madinah. Ya. Wa Sufyan al-Thawri. Mereka mengatakan al-qira'ah 'alal 'alim, al-qira'ah 'alal 'alim wa qira'atu sawa. Qira'ah, bacakan riwayat kepada seorang syekh, kepada seorang alim, atau syekh tersebut yang membacakan langsung, sawa, itu sama saja. Difahami? Nah itu tadi, wallahu alam. Intinya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab at-tahammul, mau dia qira'ah ala syekh atau syekh yang membacakan qira'ah, itu semua dibolehkan. Ya. Adapun hadis yang setelahnya itu ya ikhwan, mungkin kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Insyaallah pekan depan Sabtu malam Ahad ya. Adapun ba'da salat Isya ini insyaallah mau kita hataman kitab Al-Khis Al-Hamawiyah ya. Insyaallah dilanjut Sahih Bukhari-nya
kajian pekan depan. Ya, naktafi bihadzal qadar.